Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar sobat semuanya? Masih di channel saya di Mas Agus Weber, Anxiety Psikosomatik. Pada kesempatan kali ini saya menyapa lagi untuk teman-teman semuanya ya. Tetap membahas tentang kondisi asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dan gangguan pencernaan lainnya teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini saya teman-teman ingin sedikit berbagi saja tentang rasa ya, tentang rasa ataupun yang dirasakan oleh teman-teman saat teman-teman masih mengalami kondisi yang mungkin gimana ya mau jelaskannya ya, karena yang namanya orang terkena asam lambung itu kondisinya bermacam-macam ya, gejalanya bermacam-macam, rasanya juga bermacam-macam. Terkadang ada teman-teman yang bertanya apakah ini gejala dari asam lambungnya atau mungkin ada penyakit penyerta lainnya teman-teman, atau gejala dari kondisi gangguan organ lainnya ya teman. Karena yang namanya asam lambung ini ada beberapa gejala yang hampir mirip ya, gejala yang hampir sama yang dirasakan saat kita terkena asam lambung. Yang jelas untuk asam lambung teman-teman ya, asam lambung yang sudah naik pada kondisi GERD ya, itu gejalanya sudah saya sampaikan seperti yang dulu. Yang namanya asam lambung atau GERD itu biasanya terjadi dengan reflux ya, panas di ulu hati atau heartburn. Ada reflux yang bisa naik ke kerongkongan ya. Memang gejala asam lambung yang dulu saya rasakan teman-teman ya, itu gejalanya banyak sekali. Nah, ya, salah satunya ini yang jelas saja yang dari gejala yang ditimbulkan dari asam lambungnya. Salah satunya lambung atau perut yang terasa keras ya, terasa penuh dengan gas, memang karena kondisi asam lambung yang tinggi meningkatkan gas yang ada di lambung kita. Lalu juga gejala asam lambung salah satunya ketika kita merasakan rasa pahit atau rasa kecut pada mulut kita ya. Banyak hal lain dari gejala asam lambung yang ditimbulkan seperti rasa susah buang air besar ya. Badan terasa lemas ya, kepala keringan, sempoyongan, lalu ada mata buram, lalu kalau sudah disertai dengan anxiety psikosomatik ini yang menambah parah ya. Dari gejala keringan, sempoyongan ya, dada terasa panas ya, dada terasa sesek, jantung gemetar ya, dada gemetar ya, istilahnya detak jantung tidak normal. Terus lagi disertai dengan keringat dingin. Kalau itu keluar dan mungkin datangnya juga kadang mendadak, itu biasanya teman-teman ya, kalau sudah masuk pada tahap GERD itu biasanya disertai dengan anxiety psikosomatik ya. Kalau asam lambung atau GERD sudah disertai dengan anxiety psikosomatik, memang rasanya nano-nano temen ya, rasanya banyak sensasi yang tidak bisa dijelaskan secara nalar ya, sensasi yang tidak bisa dijelaskan dari pikiran kita, karena memang rasa atau gejala dari tubuh yang abnormal ini memang membuat seseorang yang terkena asam lambung yang sudah masuk tahap GERD itu disertai dengan rasa cemas yang sangat tinggi. Salah satunya ketika penderita tersebut pernah kolap atau pernah jatuh ya, ambruk karena tidak bisa menahan karena asam lambung ya. Itu menjadi trauma tersendiri bagi penderitanya. Salah satunya banyak sensasi yang dikeluarkan ya, seperti takut keluar rumah ya, mendengar keramaian, berkumpul di orang kalayak banyak. Ini memang menjadikan satu kecemasan tersendiri, dan itu memang saya alami juga waktu itu teman-teman ya. Saya juga mengalaminya seperti itu ya. Jadi hampir 2 tahun, hampir 3 tahun saya bergelut dengan asam lambung dan anxiety psikosomatik ya, yang kalau kita jelaskan kepada orang sehat itu mereka, saya yakin tidak akan percaya seberapa
betapa mengerikannya yang namanya anxiety psikosomatik yang ditimbulkan dari kondisi abnormal pada metabolisme tubuh kita, ya. Bahkan ada seseorang yang benar-benar kolap karena asam lambung, ya. Makanya teman-teman harus bisa membedakan apakah ini gejala asam lambung, ya, yang disebabkan anxiety dari lambungnya, atau gejala kecemasan yang disebabkan karena psikosomatiknya, ya, kecemasan berlebihnya. Karena ada beberapa kasus, ya, teman-teman banyak bertanya kepada saya, asam lambungnya katanya udah sembuh, ya, dia makannya masih normal, sudah normal, ya, makan sembarang sudah tidak apa-apa, tapi masih timbul yang namanya cemas, masih timbul yang namanya dada berdebar, ya, sakit punggung, ya, susah BAB dan sebagainya. Itu memang sebagian dari kita memang merasakan itu, gitu. Maka ada pentingnya juga, ya teman-teman, ada baiknya juga gitu, ya, ketika kita lambungnya sudah normal, anxiety-nya sudah berkurang, tapi kadang masih terasa lemas, ya, mendadak lemas, ya, mendadak tenaganya itu seperti terkuras habis, ya, tubuh terasa lemah, otot seperti tidak ada otot yang bisa memberikan tenaga pada tubuh kita. Teman-teman harus mencoba untuk, ya, check up atau mungkin periksa dari beberapa organ yang ada pada tubuh kita, karena gejala asam lambung ini mirip juga, ya, dengan gejala lemah jantung, mirip juga dengan gejala diabetes, ya, mirip juga dengan kondisi limpa yang rusak, mirip juga seperti dengan kondisi orang yang kinerja ginjalnya menurun, ya. Mirip juga dengan orang yang menderita kanker usus, atau mungkin gejala permasalahan pada usus, gitu, ya, hampir mirip, ya, gejalanya keringat dingin, itu pasti, lalu tubuh lemah, itu pasti, kepala keliengan, ya, pusing, tidak karuan yang nggak bisa dijelaskan, itu pasti, ya. Seolah-olah tubuh kita itu memang lemah. Makanya ada baiknya teman-teman memeriksakan kesehatan dari organ-organ tubuh kita, sehingga ketika asam lambungnya sudah sembuh, ternyata masih ada merasakan kondisi tubuh yang kurang normal, ya, cepat lemah, cepat lelah, ya, terasa capek, mata terasa tebal, ngantuk, itu mungkin ada gejala dari organ kita yang lain yang sedang bermasalah, khususnya, ya, itu teman-teman, ya. Jadi memang ada pentingnya juga untuk mengetahui seberapa jauh kesehatan kita itu benar-benar normal kembali. Saya dulu juga demikian, teman-teman, ya. Asam lambungnya sudah sembuh, anxiety-nya sudah sedikit berkurang, ternyata ada kinerja ginjal saya menurun karena memang kurang minum, ya, terlalu mager, ya, tidak banyak bergerak sehingga keringat tidak bisa keluar, ya. Akhirnya kinerja ginjalnya menurun juga, ya. Kinerja ginjal menurun, ya, ada rusak limpa atau mungkin empedu atau mungkin jantung, ya. Memang memiliki gejala yang mirip seperti asam lambung. Salah satunya yaitu tadi badan lemas, keringat dingin, ya, susah fokus, ya, keseimbangan tubuh tidak normal, gitu. Itu yang saya rasakan dulu, teman-teman. Makanya kalau memang teman-teman sudah merasa membenahi lambungnya sudah sembuh, ya, terus anxiety-nya pelan-pelan sudah sembuh, ya, masih timbul sensasi yang lain, alangkah baiknya memang teman-teman harus secara rutin berkala, ya, 3 bulan atau 6 bulan sekali periksa ke dokter, ya. Itu anjuran saya, teman-teman, ya. Karena memang yang namanya asam lambung itu sembuhnya tidak 1 hari, ya.
saya dulu hampir 2 tahun ya, hampir 3 tahun mungkin ya, yang berdampak sangat buruk pada tubuh kita, berdampak buruk pada kinerja kita ya. Tapi efek positifnya juga ada teman-teman ya, ketika kita terserang asam lambung, ketika kita terkena anxiety psikosomatik yang mungkin dulu kita berpikir full ya, berpikir tentang pekerjaan ya, di situ dengan adanya kita diingatkan dari kita terkena asam lambung dan anxiety psikosomatik ini, mungkin kedepannya kita lebih berhati-hati mengenai pola pikir ya, lebih bisa berhati-hati tentang pola makan ya, apa yang kita makan ya, itu harus kita selektif ya, tidak boleh sembarang makanan yang mengandung ya hal-hal yang sangat tidak menguntungkan bagi tubuh, seharusnya memang kita kurangi atau mungkin kita hindari, tentunya seperti itu. Begitu juga yang namanya pola pikir ya. Orang terkena anxiety psikosomatis itu ibarat dulu ketika kita belum terserang yang namanya anxiety dan kecemasan, mungkin kita berdiskusi ya, berkomunikasi dengan orang itu enjoy gitu ya. Tapi saat saya sembuh dari anxiety psikosomatis, saya cenderung kenapa ya, lebih tidak ingin untuk beralibi, berdialog atau berdiskusi panjang lebar yang di situ tidak memiliki muatan positifnya. Saya lebih tidak suka gitu, apalagi hanya basa-basi, apalagi hanya mengatakan hal yang enggak berguna. Itu memang mempengaruhi pola pemikiran kita untuk jauh dari hal-hal semacam itu. Kalau iya, kalau enggak, seperti itu teman-teman ya. Jadi harapan-harapan, kekecewaan, emosi sakit hati dan sebagainya itu lebih cenderung terkontrol saat kita ingin sembuh dari asam lambung dan anxiety psikosomatis teman-teman ya, seperti itu. Jadi yang namanya anxiety dan asam lambung itu real, bisa pulih teman-teman, bisa pulih. Yang penting teman-teman rutin ya, menjaga kesehatan lambungnya. Yang saat ini masih terkena asam lambung dan belum pulih ya, saya sarankan memang ya jaga lambungnya sampai benar-benar yang namanya ulkus itu tumbuh kembali ya, diperbaiki dari sel-selnya yang rusak, sehingga ketika lambung kita terkena kontaminasi makanan ya yang agak kasar itu, dia tidak menimbulkan efek yang namanya sensasi itu tadi teman-teman ya. Gitu aja teman-teman, saya menyapa pada kesempatan kali ini ya. Alhamdulillah dengan berkurangnya pekerjaan membuat kehidupan saya lebih santai, membuat kondisi sehari-harinya kita tidak terburu-buru ya. Yang namanya tanggung jawab tetap terus kita jalankan, tapi kondisi sehari-hari dengan pola pikir yang berat, lalu kinerja yang berat, lalu pemikiran yang kadang kita peras, itu ternyata dengan adanya cobaan ini saya bisa merasakan lebih santai ya, lebih bisa mengartikan hidup itu, oh seperti ini ternyata. Karena pekerjaan, hal-hal apa yang kita lakukan itu sebenarnya tidak perlu kita kuras tenaga kita untuk fokus ke situ semuanya. Jadi keinginan terburu-buru ya, idealisme itu sedikit lebih berkurang ya, sehingga menjadikan hidup saya lebih santai lagi teman-teman ya. Jadi itu hikmah yang saya alami teman-teman ya. Itu saja teman-teman dari saya, semoga sedikit yang saya sampaikan ini menambah satu ya semangat untuk teman-teman semuanya sembuh dari anxiety psikosomatis, lepas dari sensasi asam lambung ya, sensasi kecemasan yang dialami teman-teman semuanya,
Saya tekankan memang yang namanya asam lambung itu sembuhnya tidak 1 hari 2 hari, sangat lama. Teman-teman harus bersabar, teman-teman harus rutin merawat lambung dan merawat pola pikirnya, sehingga kedepannya ketika saatnya sembuh, teman-teman bisa merasakan kebugaran kembali, ya, bisa beraktivitas normal kembali, ya. Tapi ketika teman-teman sudah sembuh, tolong tetap dijaga yang namanya pola pikir, ya, pola makan, ya, istirahatnya juga dijaga, itu teman-teman, ya. Terima kasih teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam berbahagia untuk teman-teman semuanya. Tetap semangat, berpikir positif. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.